Kepercayaan itu sederhana. Ia tidak butuh bukti, sampai suatu hari ia dikhianati. Saat semua orang merasa benar dan semua orang merasa berhak, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Siapa yang akan mengkhianati lebih dulu? Cerita dibuka dengan sebuah mobil yang melaju di jalanan Miami. Di dalamnya ada seorang wanita bernama Kapten Veles, anggota Satgas Anti Narkoba atau TNT Kepolisian Miami. Ia sedang berbicara melalui sambungan telepon dengan seorang wanita lain. Dari nada percakapan itu jelas bahwa sang penelepon berada dalam bahaya. Namun Veles berusaha menenangkannya, meyakinkan bahwa keputusannya menghubungi dirinya adalah langkah yang tepat. Bahkan Veles menegaskan bahwa hanya dirinya satu-satunya polisi yang bisa dipercaya. Begitu mobilnya tiba di area parkiran, situasi berubah drastis. Tanpa peringatan, dua orang tak dikenal muncul dan langsung melepaskan tembakan. Meski terkejut, Veles masih sempat memberikan perlawanan. Dalam kondisi kacau, ia juga sempat mengambil ponselnya dan mengirim sebuah pesan. Entah itu pesan permintaan bantuan atau justru informasi rahasia yang sangat penting. Beberapa detik kemudian, perlawanan itu berakhir. Kapten Veles dieksekusi di tempat. Kematian ini bukan sekadar kehilangan satu perwira, melainkan pukulan keras bagi seluruh unit TNT. Veles dikenal sebagai sosok tegas, disiplin, dan belakangan mulai menaruh perhatian pada kejanggalan internal di tubuh kepolisian. Banyak yang menghormatinya, tetapi tidak sedikit pula yang merasa terancam oleh caranya bekerja. Kepergian Veles meninggalkan lubang besar, bukan hanya dalam struktur kepemimpinan, tetapi juga dalam hal kepercayaan. Ada yang yakin ini ulah kartel. Ada pula yang mencium bau permainan kotor dari dalam institusi sendiri. Di kantor polisi, suasana berubah menjadi penuh tekanan. Interogasi besar-besaran dilakukan terhadap seluruh anggota unit TNT, baik oleh internal kepolisian maupun FBI. Namun hasilnya nihil. Tidak ada bukti yang cukup kuat untuk memastikan apapun. Ketidakpastian ini menciptakan atmosfer yang berat, sampai-sampai detektif Byrne terlibat perkelahian dengan adiknya sendiri, yang kebetulan merupakan agen FBI dan ikut menginterogasinya saat itu. Hari itu keluarga dan pekerjaan jelas tidak berada di jalur yang sama. Di tengah kekacauan tersebut, Letnan Dumars, komandan grup TNT, merasakan tekanan paling besar. Ia tahu ketika seorang perwira seperti Veles mati, tidak ada yang benar-benar aman. Setiap langkah kini diawasi, setiap keputusan bisa dipertanyakan. Namun di balik wajah tenangnya, Dumars menyimpan sesuatu yang tidak ia bagikan kepada siapapun. Sebuah informasi, sebuah peluang, dan sebuah risiko besar. Suatu siang di markas TNT, Dumars menerima sebuah pesan anonim. Isinya adalah informasi tentang sebuah rumah simpanan milik kartel di kawasan Hialeah, wilayah yang dikenal sebagai sarang jaringan kriminal. Tidak disebutkan secara rinci apa yang ada di dalam rumah itu. Namun diyakini tempat tersebut menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar narkoba. Dumars tidak langsung melaporkan informasi ini kepada atasan. Ia menimbangnya dengan sangat hati-hati. Dalam dunia kepolisian, setiap laporan resmi berarti membuka pintu bagi banyak pihak. Terlalu banyak mata, terlalu banyak kepentingan. Akhirnya Dumars memilih bertindak cepat dan terbatas. Ia mengumpulkan tim kecil yang benar-benar ia percaya. Meski begitu, kepada timnya ia mengatakan bahwa informasi tersebut berasal dari laporan Crime Stopper. Tim ini diisi oleh orang-orang yang sudah terbiasa bekerja di bawah tekanan. Ada Rove, anggota unit yang dikenal cerdas dan cepat berpikir. Ada Numa dan Salazar, dua personel lapangan yang berkali-kali membuktikan kemampuan mereka. Byrne tentu saja ikut bergabung, selalu berada di sisi Dumars dalam operasi penting. Dan satu anggota tambahan yang tak kalah penting, seekor anjing pelacak. Di sela persiapan, detektif Mike sempat menanyakan perkiraan jumlah uang yang akan mereka sita. Dumars menyebut angka $150.000, angka yang terdengar masuk akal. Setidaknya cukup masuk akal untuk tidak menimbulkan terlalu banyak pertanyaan. Dumars merancang operasi ini agar terlihat seperti pemeriksaan rutin. Tidak ada siren, tidak ada konvoi berlebihan. Tujuannya satu, tidak menarik perhatian tetangga sekitar. Mereka semua paham, operasi mendadak hampir tidak pernah berakhir sederhana. Setibanya di lokasi, reaksi anjing pelacak mereka langsung berubah agresif.
Tingkahnya jauh lebih bersemangat dari biasanya, sampai membuat Salazar terheran-heran. Rumah itu ternyata dihuni oleh seorang wanita muda bernama Desi. Ia sempat menolak rumahnya diperiksa. Namun bagi Dumars, penolakan semacam itu bukanlah hambatan besar. Tak lama kemudian mereka berhasil masuk dan melakukan penggeledahan sesuai prosedur standar. Setiap sudut diperiksa, setiap ruangan disisir dengan hati-hati, hingga akhirnya anjing pelacak berhenti di sebuah ruangan kosong di loteng lantai 2. Sebuah ruangan yang terasa terlalu bersih untuk ukuran loteng yang seharusnya jarang disentuh manusia. Kecurigaan pun muncul. Dumars memerintahkan seluruh tim untuk memeriksa detail loteng tersebut, sementara ia sendiri menginterogasi Desi. Dari keterangan yang didapat, Desi mengaku baru 2 bulan menempati rumah itu. Rumah tersebut merupakan milik neneknya yang telah meninggal beberapa bulan sebelumnya, dan kini sedang dalam proses pembagian warisan antara dirinya dan adik neneknya. Selama tinggal di sana, Desi bersikeras tidak pernah sekalipun masuk ke loteng dan tidak mengetahui apapun tentang isi ruangan tersebut. Ia bersumpah atas hal itu. Boom. God damn. It's $1.4 million. Namun beberapa saat kemudian, setelah tembok-tembok di loteng dijebol, semuanya menjadi jelas. Di balik dinding itu tersimpan tumpukan uang yang dibungkus rapi dan disembunyikan dengan cara yang sangat profesional. Jumlahnya tidak masuk akal, jauh dari perkiraan siapapun di sana. Dan disitulah benih konflik mulai tumbuh. Alih-alih melaporkan temuan uang dengan jumlah fantastis itu kepada atasannya, Dumars justru melakukan hal yang tidak terduga. Ia langsung memerintahkan seluruh anggota tim untuk turun dari loteng. Lebih mencengangkan lagi, Dumars menahan semua ponsel rekan-rekannya, termasuk ponsel Desi. Bukan karena ia tidak percaya, melainkan demi satu alasan sederhana yang terdengar masuk akal namun terasa ganjil, agar informasi ini tidak bocor keluar. Dumars sendiri tetap berada di loteng bersama Byron. Namun suasana di antara mereka jauh dari kata tenang. Yang terjadi bukan lagi diskusi, melainkan perdebatan. Byron kembali menanyakan jumlah pasti uang yang ditemukan di sana. Dan sekali lagi Dumars memberikan jawaban yang berbeda. Kali ini ia menyebut angka $300.000. Kebohongan demi kebohongan soal jumlah uang mulai terasa janggal. Belum ada yang tahu apa rencana Dumars sebenarnya. Apakah ia berniat mengambil sisanya atau sekadar sedang bermain strategi? Namun satu hal pasti, mereka semua sadar bahwa pemilik uang ini tidak akan tinggal diam. Sejak detik itu, bahaya sudah mengintai. Sesuai prosedur penyitaan, uang harus dihitung di lokasi sebelum dibawa ke kantor polisi. Tujuannya jelas, mencegah adanya selisih sekecil apapun. Dumars pun memerintahkan agar seluruh uang dibawa turun dan diletakkan di garasi rumah untuk segera dihitung. Namun kali ini justru Byron yang bersikap aneh. Ia mengusulkan agar uang tersebut langsung dipindahkan tanpa perlu dihitung di tempat. Usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Dumars. Baginya, selisih $1 saja bisa berujung pada masalah besar. Karena pendapatnya ditolak, Byron mulai mendorong Dumars untuk melapor kepada mayor mereka. Bukan hanya soal perbedaan jumlah uang yang mencurigakan, tetapi juga karena tidak melapor merupakan pelanggaran serius. Jika Dumars ingin tetap berpegang pada prosedur, maka satu-satunya jalan adalah menghubungi atasan. Namun Dumars kembali menolak. Alasannya sederhana, namun terdengar pahit. Untuk saat ini ia tidak percaya pada lembaganya sendiri. Terlebih, kasus kematian Veles masih belum terpecahkan. Ketegangan di antara mereka kembali memanas. Byrne kemudian menyarankan untuk melapor kepada saudaranya yang merupakan anggota FBI. Lagi-lagi Dumars menolak. Emosi Byrne benar-benar berada di titik puncak. Namun sebagai bawahan, ia tidak bisa berbuat banyak. In protocol, we can't pick and choose. You trust our command structure? Not particularly, but we're coloring outside the lines. We get just as fucked for violating that protocol as the other. Hey, there's a black and white coming up the street. Stay off the radios, no call-outs. Lolo, get the rest of those containers with them, get them to the garage. Perdebatan mereka akhirnya terhenti, bukan karena mencapai kesepakatan, melainkan karena Desi ikut angkat suara. Ia memperingatkan bahwa Dumars dan Byrne telah membuat kesalahan besar. Seharusnya mereka segera pergi dan membawa uang itu sebelum semuanya berubah menjadi kekacauan. Peringatan itu terbukti benar. Tak lama kemudian, Mike berteriak memberitahu bahwa ada mobil polisi yang sedang mendekat. Dumars dan Byrne segera keluar untuk menemui mereka. Ternyata itu adalah polisi patroli wilayah setempat. Namun percakapan yang terjadi terasa janggal. Tidak hangat seperti sesama polisi, justru penuh kecanggungan dan kecurigaan. Sangat mungkin polisi patroli tersebut telah disuap oleh kartel untuk mengawasi rumah ini.
Dan untuk menggagalkan rencana Dumars, mereka berniat melaporkan keberadaan tim TNT kepada atasan mereka sebelum akhirnya pergi. Perasaan tidak enak langsung menyergap Dumars. Ia yakin setelah ini mereka akan diserang. Dumars pun memerintahkan Byrne dan tim untuk bersiap, mengenakan rompi anti peluru, dan menyiapkan senjata. Di dalam rumah, Desi diborgol dan ditempatkan di ruang tengah. Uang-uang itu dipindahkan ke garasi. Di tengah kesibukan tersebut, Mike terus mengoceh, mempertanyakan keputusan Dumars yang sampai detik itu belum juga melapor ke atasan. Jumlah sitaan ini terlalu besar, dan Mike tidak ingin ikut terseret masalah karena uang tersebut. Tak lama berselang, Dumars dan Byrne masuk ke garasi dan memerintahkan agar perhitungan segera dilakukan. Mike diminta berjaga di depan rumah. Namun di luar dugaan, Mike ternyata memiliki ponsel cadangan. Merasa ada kesempatan dan tanpa sepengetahuan yang lain, ia memanfaatkan momen itu untuk melaporkan kejanggalan dalam penyitaan uang tersebut. Hanya satu hal yang belum diketahui, kepada siapa laporan itu disampaikan. Don't pick it up. Beberapa saat kemudian, suasana di dalam rumah berubah drastis. Telepon tiba-tiba berdering. Saat diangkat, terdengar suara seorang pria yang berbicara dengan nada dingin dan mengancam. Ia menyatakan bahwa Dumars dan tim diberi waktu 30 menit untuk meninggalkan rumah itu. Mereka tidak menginginkan korban selama uang $150.000 tersebut dikembalikan. Kepanikan pun tak terhindarkan. Di tengah situasi yang semakin genting, kebingungan mulai menyelimuti Byrne. Dumars menyebut jumlah uang $300.000, sementara si penelepon yakin jumlahnya hanya $150.000. Perbedaan ini membuat kecurigaan berkembang semakin liar. Rasa saling percaya perlahan runtuh, digantikan oleh tatapan curiga satu sama lain. Di rumah itu, di bawah tumpukan uang yang belum selesai dihitung, bukan hanya hukum yang sedang diuji. Kepercayaan mulai terkikis, dan segalanya baru saja dimulai. What? When I asked you upstairs how much was the Crime Stopper tip for, you said about $300,000. Because whoever just called on the phone said no one needs to die in there for $150K. Yeah. So why you tell me it's twice that, man? Once more, for clarity, JD. This is my crime scene. I will run it the way I see fit. Akhirnya, Byrne memutuskan keluar dari rumah. Kepercayaannya terhadap Dumars telah benar-benar hilang. Gerak-gerik Dumars dan caranya mengendalikan situasi membuat Byrne merasa ada sesuatu yang sangat salah. Kekhawatiran itu mendorongnya mengambil langkah berbahaya. Byrne menghubungi satuan lain, pimpinan DEA yang juga rekan mereka, Mati. Ia meminta bantuan karena situasi sudah benar-benar kacau. Dumars belum melapor ke atasan, dan ancaman semakin nyata. Namun alih-alih menenangkan, rekan di DEA justru memanaskan suasana. Ia menghasut dengan kemungkinan bahwa Dumars adalah pelaku pembunuhan Veles. Alasannya sederhana namun mengerikan. Jika Veles masih hidup, dialah yang seharusnya memimpin operasi ini, bukan Dumars. Prasangka itu diperkuat dengan kondisi Dumars saat ini. Ia terlilit utang, baru saja kehilangan anak laki-lakinya, dan rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Byrne mulai terpengaruh. Kepercayaan yang sudah retak kini hancur sepenuhnya. Dengan pikiran kalut, Byrne berniat menghubungi FBI untuk meminta bantuan. Namun dengan cepat, rekannya melarang langkah itu, berdalih demi keamanan uang sitaan. Sebagai gantinya, ia menawarkan bantuan langsung dan berjanji akan tiba di lokasi dalam waktu 10 menit. 10 minutes, I will text you. Cerita berpindah ke Numa dan Salazar yang masih sibuk menghitung uang di garasi. Tumpukan demi tumpukan berlalu sampai tiba-tiba Dumars masuk dan mengucapkan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Intinya jelas, ia berniat mencuri dan membagi uang itu untuk dirinya dan sebagian anggota tim. Tanpa disadari Dumars, ucapan itu terdengar oleh Desi. Dengan wajah pucat namun kepala dingin, Desi diam-diam melaporkan apa yang ia dengar kepada Mike. Ia memilih Mike karena hanya satu orang itu yang sejak awal terlihat tidak tergiur oleh uang sebanyak itu. Mike terkejut, namun sebelum ia sempat mencerna semuanya, Dumars sudah masuk dengan tatapan penuh curiga dan menanyakan tujuan Mike berada di sana. Beruntung Mike cepat berpikir. Ia melaporkan bahwa situasi di luar mencurigakan. Lampu-lampu berkedip tidak wajar, seperti kode Morse, dan Byrne sedang memeriksanya. Dumars lalu meminta Mike mengantarnya ke lokasi itu. Permintaan ini terasa disengaja, agar Mike dan Desi tidak sempat berbicara lagi. Dalam perjalanan singkat itu mereka sempat bercakap-cakap, namun suasananya sangat canggung. Tidak ada lagi kepercayaan di antara mereka. Mike mencurigai Dumars karena laporan Desi. Sebaliknya,
Dumars mulai melihat Mike sebagai calon informan yang bisa membocorkan rencananya. Percakapan itu berakhir ketika Dumars menuju arah Burn, sementara Mike disuruh kembali membantu menghitung uang di garasi. Sementara itu, Byrne masuk ke rumah yang sejak awal terasa mencurigakan. Ia memeriksa setiap sudut dengan perlahan. Tanpa ia sadari, Dumars juga sudah bergerak ke rumah yang sama. Dua orang yang sudah tidak saling percaya kini berada di satu rumah, tanpa saksi sedikit pun. Dan tiba-tiba, di dalam rumah utama, Mike masuk dengan tergesa-gesa dan berusaha menenangkan Desi. Ia memberi isyarat bahwa bantuan sudah dipanggil dan akan segera tiba. Namun ketika Mike hendak membuka pintu garasi, Numa dan Salazar justru mengikat pintu dari dalam. Tingkah mereka membuat Mike semakin bingung. Ia bertanya, tetapi jawaban yang diberikan setengah-setengah, seolah tidak ingin terlibat lebih jauh. Belum sempat kebingungan itu terjawab, Dumars keburu masuk. Numa segera melapor bahwa penelepon misterius kembali menghubungi mereka 5 menit lalu dan kini memberi waktu hanya 10 menit untuk meninggalkan rumah itu. Mike menatap Dumars dengan tatapan aneh, penuh kekhawatiran, lalu menanyakan keberadaan Byrne. Dumars berbohong, mengatakan bahwa mereka terpisah. Namun kebohongan itu terlalu jelas terlihat dari sorot matanya. Tiba-tiba lampu mati. Dalam hitungan detik, puluhan peluru menembus dinding garasi. Tembakan datang bertubi-tubi, menghantam tanpa ampun. Ketika suara tembakan berhenti, Dumars dan Mike keluar untuk memeriksa situasi. Seorang penyerang sempat tertangkap mata Dumars. Kontak senjata kecil terjadi selama pengejaran, namun penjahat itu berhasil melarikan diri. Belum sempat napas mereka kembali normal, seorang pria lain muncul terengah-engah berlari ke arah Dumars dan Mike. Ia hampir saja ditembak sebelum Byrne muncul dan memberitahu bahwa pria itu hanya penjaga, bukan bagian dari penyerang tadi. Penjaga tersebut kemudian menghubungi bosnya. Dari pembicaraan itu terungkap fakta mengejutkan. Kartel pemilik uang itu tidak terlibat dalam penyerangan. Bahkan mereka memutuskan melepaskan uang tersebut. Bagi mereka, menyerang polisi jauh lebih mahal risikonya dibanding kehilangan puluhan juta dolar. Uang itu memang milik kartel tersebut. Lalu pertanyaan besar pun muncul. Jika bukan kartel, siapa penyerangnya? Artinya satu hal, uang itu kini tanpa tuan. Dan di titik itulah rasa serakah mulai tumbuh lebih subur. Ketika Salazar ditanya apakah ia siap menjadi pencuri, jawabannya ringan namun pahit. Ia harus menghidupi putrinya, bahkan jika harus tertembak, ia rela demi uang itu. Ketegangan kembali meningkat ketika Dumars berbohong, mengaku sudah melapor ke atasannya. Byrne yang tahu kebenaran langsung marah besar. Ia menuduh Dumars sebagai polisi korup yang berniat mencuri uang sitaan. Dumars pun balik menuduh Byrne sebagai pihak yang mengatur penyerangan karena selama kejadian Byrne menghilang lalu muncul bersama anggota kartel. Perkelahian pun pecah. Untungnya Mike dan Numa berhasil melerai sebelum semuanya berubah lebih buruk. Setelah itu Byrne keluar rumah. Dumars menyuruh Mike mengikutinya agar tidak melarikan diri. Namun Mike justru berbelok ke toilet. Di sana ia tampak hendak melaporkan situasi terkini. Namun alat komunikasi rahasia yang biasa ia gunakan ternyata terjatuh dan hilang saat melerai perkelahian tadi. Kepanikan terlihat jelas di wajahnya. Ia tahu mencarinya kembali terlalu berisiko. Sementara itu Byrne menghubungi Matty dan meminta agar segera datang karena Dumars dianggap bermain kotor dengan uang sitaan. 80 pounds apiece. Say it out loud. Got it. All right, Lola. Tak lama berselang, uang selesai dihitung dan di-packing. Matty tiba di depan rumah. Dumars terkejut mengetahui Byrne telah menghubunginya tanpa sepengetahuan dirinya. Dumars sempat marah, namun situasi memaksanya menyerah. Tidak ada lagi kendaraan yang bisa digunakan. Mau tak mau, uang itu dinaikkan ke mobil mati. Numa, Salazar, dan Desi ditinggalkan demi alasan keselamatan. Di dalam kendaraan, suasana hening. Tidak ada satupun yang bicara. Namun justru disitulah segalanya terbongkar. Tiba-tiba Dumars mengeluarkan senjata diikuti oleh Byrne.
Ia memperingatkan bahwa siapapun yang bergerak akan ditembak. Semua terdiam. Byrne kemudian mengeluarkan ponsel dan berniat menelepon Mayor, mengatakan bahwa Dumars juga sudah melapor. Namun Mike memotong, menyatakan bahwa itu tidak pernah terjadi. Mayor memang tahu ada uang, tetapi tidak tahu jumlahnya. Dumars langsung bertanya bagaimana Mike bisa tahu. Mike tidak menjawab. Saat itu Dumars menyimpulkan segalanya. Mike adalah informan. Mike membocorkan informasi ke pihak luar. Mike menyangkal, balik menuduh Dumars ingin mencuri uang. Namun Mike mengungkap bahwa Desi mendengar sendiri Dumars hanya melaporkan $150.000 kepada Mayor, padahal jumlahnya jauh lebih besar. Sebagai balasan, Dumars mengulang kata-kata yang ia sampaikan saat menelepon Mayor, serta ucapannya kepada Numa dan Salazar. Semua itu memang sengaja diperdengarkan kepada Desi. Dumars yakin Desi akan menceritakannya kepada Mike, karena hanya Mike yang terlihat polos. Lalu Dumars menjelaskan segalanya. Ia sengaja memberi jumlah uang berbeda kepada setiap anggota tim, bukan untuk mencuri, melainkan untuk memancing pengkhianat. Penelepon misterius sebelumnya mengatakan mereka tak mau ada korban hanya demi $150.000, dan angka itu hanya diketahui oleh satu orang, Mike. Mike mencoba berkilah. Ia mempertanyakan bagaimana bisa menelepon pihak luar, sementara semua ponsel disita. Saat itulah Byrne mengeluarkan alat komunikasi satu arah milik Mike yang sebelumnya hilang. Mike menolak membuka alat itu. Semua bukti mengarah padanya. See if your face unlocks the fucking phone. Let's test it out. Dumars selalu mengungkap kebohongan terbesarnya malam itu. Semua sandiwara ini bukan hanya untuk membongkar pencurian, tetapi juga untuk mengungkap pembunuh Veles. Pesan tentang rumah simpanan di Hialeah bukan pesan anonim. Itu adalah pesan terakhir yang ditulis Veles sebelum ia mati, melalui ponsel satu arah. Dumars sengaja memainkan sandiwara ini agar pengkhianat bereaksi, dan mereka pun terpancing. Ketika Dumars menyebut Mike sebagai pengkhianat, Byrne langsung menuduh Matty. Awalnya Matty mengelak, namun kejanggalan demi kejanggalan tak bisa ditutup. Kendaraan yang dibawa, jumlah personel, semuanya tidak sebanding dengan pengawalan uang dalam jumlah besar. Akhirnya Mike meminta alat komunikasi itu dan mengirim pesan. Detik berikutnya, alat komunikasi milik Matty bergetar. Tak ada lagi ruang untuk berbohong. Matty menembak Mike, namun hanya mengenai bagian telinga. Dalam kekacauan itu terungkap fakta terakhir. Mike dan Matty adalah pembunuh Veles. Tanpa mereka sadari, kakak Byron yang merupakan anggota FBI sudah lebih dulu dihubungi. Jalanan telah diblokade. Tidak ada lagi jalan kabur. Matty mencoba membujuk Dumars agar bekerja sama dan menjadikan Mike sebagai kambing hitam. Namun percakapan itu terdengar jelas oleh FBI melalui sambungan Dumars. Dalam kepanikan, Mike meraih senjata dan menembak Matty, namun gagal menembus rompinya. Ia melompat keluar mobil sambil membawa koper uang dan senjata. Byrne dan Dumars ikut melompat. Matty berhasil kabur dengan kendaraan lain. Kejar-kejaran pun terjadi. Byrne mengejar Matty, sementara Dumars mengejar Mike. Tak berlangsung lama, Dumars berhasil menangkap Mike. Sementara Matty setelah perlawanan sengit, mobilnya terguling dan jatuh dari jalan layang. Byrne turun dan mengeksekusinya. Saat satu tas dibuka di hadapan Matty, isinya bukan uang, melainkan buku-buku. What amount of money? You get it now? No. Dan akhirnya, cuplikan terakhir memperlihatkan uang telah diamankan oleh FBI. Setiap anggota ditanya jumlah uang. Jawaban mereka sama, uang itu utuh, tidak ada yang hilang. Kecurigaan terhadap Dumars runtuh sepenuhnya. Ia bukan polisi korup. Ia adalah orang yang menyusun skenario berbahaya, penuh kebohongan, demi memancing penjahat sejati keluar dari bayang-bayang. Pengkhianat terungkap.
pembunuh Veles tertangkap dan kasus yang nyaris mustahil dipecahkan akhirnya selesai.